محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, para asatidzah yang saya muliakan. Alhamdulillah, tentunya patut kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentunya ada rahmat, nikmat, daya sehingga kita masih bisa berwajah dalam keadaan sehat, dan semoga di antara kita tidak ada kena penyakit atau kena virus corona. Amin. Hadirin rahimakumullah. Kalau Allah pernah berpesan dalam Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu kalau pesan Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, dan seluruh hati tulangmu dari api neraka. Itu pesan Allah. Tapi ada pesan lagi yang ini, maaf, bukan pesan Allah, bukan pesan Rasulullah, tapi hampir mirip, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum corona. Itu rawahu Ashari, tidak rawahu diriku sendiri. Terucap pikiranku lebih apa. Jadi ini maaf, ini bukan ayat, bukan hadis Nabi rawahu kulo kiambah. Ayo orang-orang yang beriman, termasuk kita semua, jagalah diri kita dari virus corona. Hadirin rahimakumullah. Amin. Virus corona datang, itu seakan-akan dia berbicara kepada kita bahwasanya hakikat cinta pada Allah yang sebenarnya. Saudaraku yang saya muliakan, seluruh dunia telah booming dengan adanya virus corona. Maka dipagari, umroh ditiadakan, Madinah sepi, bukan tanah haram juga pada sepi adanya virus corona. Mesir juga Jumatan sudah banyak dihentikan sejenak untuk ditiadakan, sehingga hingga waktu tertentu ngumpul-ngumpul begini juga sudah mulai ditiadakan, hingga batas tidak tahu kapan harus dimulai lagi. Jabat tangan juga sudah ditiadakan lagi karena takut virus corona ada di telapak tangan kita masing-masing. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya corona akan seakan-akan mengatakan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak ada, atau Allah itu tidak hanya ada pada Mekah, Allah itu tidak ada atau tidak hanya ada di Madinah, Allah itu tidak hanya ada di masjid, Allah itu tidak hanya ada di tempat ngumpul zikir berjamaah, Allah itu tidak hanya ada di jabatan kita, tapi Allah itu ada di mana-mana, ada di rumah kita, ada di hati kita. Olehnya itu kalau toh kita tidak ke masjid takut corona, tapi ingat, di rumah dengan zikir, di rumah dengan sholat, di rumah dengan jamaah dengan keluarga, hakikatnya Allah juga tetap bersama dengan kita di mana kita berada. Jadi jangan sampai di masjid dilarang, entek ganjar aku betul lingkur. Saudaraku jemaah rahimakumullah, kita beribadah bukan untuk mencari ganjaran. Makanya dalam level ibadah itu ada ibadah yang pertama ibadah liturgia, yang kedua ibadah linas, yang ketiga ibadah lillahi ta'ala. Liturgia ibadahnya, sholatnya, zikirnya, jamahnya hanya mengharapkan untung dunia, artinya menuhankan dunia. Kalau saya nggak jamaah, cari jamaah, rezeki nawake. Begitu gak jamaah, rezekinya sepi, jamaah disalahkan. Aku gak yasinan, rezeki sepi,
yasinan ruame, yasinan terus ben rame. Berarti itu ngumpulnya, jamahnya, zikirnya hanya lidunia, menuhankan dunia. Ada yang kedua adalah linnas, menuhankan manusia. Sholatnya, ibadahnya, zikirnya mau dibilang oleh manusia, pengen bilang, wah ahli zikir, ahli jamaah, ahli umroh. Sehingga kita diumumkan untuk sementara zikirnya ditiadakan pada corona, rumah masing-masing zikir, sholatnya ditiadakan jamaah di masjid, di rumah zikir masing-masing, di rumah sholat masing-masing, umrohnya pun juga nggak ada dulu, di rumah lah zikir untuk minta pada Allah dari ibadah umrohnya, walaupun tidak dilaksanakan, tapi dengan zikir, dengan tasbih, Allah berikan umroh kepada kita. Tapi alasannya wah, kan nanti nggak berkah. Kenapa? Orang tidak harus kalau sudah umroh. Berarti linnas ibadahnya hanya mau dipuji oleh manusia. Justru kalau yang seperti inilah akan nihil nilai jamaah kita. Seperti inilah akan nihil nilai zikir berjamaah kita. Seperti inilah akan zikir kita, umroh kita, semua kan nilainya nol di hadapan Allah. Kenapa? Karena di dunia dan linnas hanya mengharapkan pujian dan mengharapkan untungnya dunia. Jadi yang terbaik mana mas? Yang terbaik tentu yang ketiga, yakni lillahi rabbil alamin. Sebagaimana transaksi kita pada Allah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah, bukan lillah yang lain, bukan di dunia, linnas atau lili yang lain. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan datangnya atau hadirnya corona memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, tidak mesti di masjid, tidak mesti di majelis yang banyak, tapi di rumah kita juga Allah berada, di hati kita juga Allah berada. Maka dalam hening, dalam sepi, dalam kesendirian kita, dalam isolasi kita, maka disitulah Allah hadir dalam kesendirian kita, kesempatan kita untuk takarrub pada Allah dengan zikir kita masing-masing. Allah hadir pada kita di mana kita datang. Kan begitu saudaraku, sebagaimana kata sebuah ungkapan, Allah itu tergantung dari prasangka kita. Allah dekat, maka kita dekat, Allah dekat. Kita jauh, Allah jauh. Kesempatan inilah kita ambil segi positifnya, bahwasanya kita harus mulai cinta kepada Allah tidak dalam keramaian, tapi cinta kepada Allah dalam kesendirian, dalam kesepian, yakni di rumah kita masing-masing. Jadi nanti siapa tahu edaran muncul, majelis diadakan dulu, Jumat diadakan dulu, jamaah dihentikan dulu. Jangan gundah, jangan gusar. Allah ada di rumah kita, Allah ada di hati kita. Hadirin, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kalimat tutur kata perasaan kesampaian semua. Saya Mukhtasar Azhari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.